Mari kita bersatu dalam doa. Kami memuji, memuliakan Engkau ya Bapa atas kasih setiamu yang memberikan sukacita, yang memberikan waktu untuk bersekutu dengan firman-Mu. Urapi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu menjadi pelaku firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, biarlah Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita, mengantarkan kita pada minggu ini, tertulis dari kitab Mazmur 119 ayat yang ke-74. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang takut kepadamu melihat aku dan bersukacita sebab aku berharap kepada firman-Mu. Orang-orang yang takut kepadamu melihat aku dan bersukacita sebab aku berharap kepada firman-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita ini ada kalanya Allah mengizinkan kita mengalami kesusahan dan kesukaran supaya membawa kita makin dekat kepada firman-Nya. Keadaan tertindas dan tak berdaya tidak selamanya buruk, namun dapat membawa kebaikan. Pembuangan di Babel bukanlah akhir dari kehidupan. Keadaan umat Allah yang tertindas, termasuk pemazmur, ditanggapi positif oleh pemazmur bahwa penderitaan itu akan mendatangkan kemenangan dan kebaikan. Hanya bagi orang yang tidak memahami firman Tuhanlah, bahkan yang telah meninggalkan ketetapan Tuhan, menganggap negatif akan penderitaan itu. Bagi pemazmur, keadaan dan situasi tertindas atau menderita itu adalah baik, karena diizinkan Tuhan dalam kesetiaan. Artinya keadaan tertindas atau penderitaan justru akan menunjuk pada kasih setia Tuhan yang menuntun setiap orang untuk mau memahami Taurat Tuhan. Pemazmur yakin bahwa Tuhan sedang mengajarkan dirinya agar hidup dalam kebenaran serta berpegang teguh pada firman-Nya. Tuhan mengizinkan penderitaan menerpa hidup orang percaya ketika orang percaya bermain-main dengan hal-hal yang tidak benar. Tuhan mengizinkan penindasan atau penderitaan terjadi dengan harapan agar setiap anak-anak Tuhan bertobat dan belajar taat kepada firman-Nya. Dalam setiap penderitaan, hendaknya kerohanian, terutama iman kita, dapat bertumbuh dengan suatu pengharapan yang membuat kita makin menantikan saat-saat Tuhan memberi pertolongan. Bahkan penderitaan karena ketaatan kepada firman sesungguhnya menempa dan melatih setiap anak-anak Tuhan menjadi lebih kuat, bahkan bersandar penuh kepada Allah dan firman-Nya. Dengan firman Tuhan ini kita diingatkan pemazmur, seberat apapun pergumulan yang kita hadapi, baik itu karena pekerjaan, baik itu karena keluarga, janganlah kita meninggalkan Tuhan. Jangan kita mengabaikan firman-Nya, namun membuat kita semakin memahami serta mendekatkan diri pada firman-Nya setiap hari. Sehingga orang-orang yang taat pada Tuhan dan firman-Nya akan bersukacita. Sukacita itulah yang tentu membuat orang menjadi kesukaan bagi kita, menjadi indah dalam suatu persekutuan dengan orang-orang percaya di sekitar kita. Inilah suatu rahasia hidup orang percaya, yaitu hidup dalam sukacita, bukan duka cita. Sukacita kita adalah buah dari iman ketaatan kita kepada Tuhan. Sukacita inilah yang harus selalu kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita.
agar mereka juga mengalaminya sehingga menjadi suatu penghiburan yang luar biasa yang akan memampukan kita semua menghadapi setiap pergumulan hidup. Maka saudaraku yang terkasih, firman Tuhan hari ini dengan tegas dan jelas mengajarkan kita beberapa hal penting dalam pengalaman pemazmur, yaitu yang pertama, berjuanglah untuk tetap menghadapi setiap pergumulan hidup. Hidup memang selalu ada tantangan. Kesuksesan, keberhasilan yang diraih memang selalu harus melalui suatu proses yang tidak gampang dan murahan. Perlu perjuangan yang sangat keras, karena itu hargailah perjuanganmu. Jerih lelahmu untuk kebahagiaan hidup dan keluarga kita masing-masing. Jangan sia-siakan apa yang sudah kita perjuangkan, namun hormatilah perjuangan dan keberhasilan itu dengan sebaik-baiknya, karena Tuhan juga hadir dan memberi semuanya itu kepadamu. Yang kedua, tetap taat dan setialah kepada Tuhan dan firman-Nya, karena tanpa ketaatan kita, semua itu akan sia-sia. Hendaklah hal itulah yang menjadi dasar utama kita untuk melakukan segala sesuatu dalam hidup ini, sehingga Tuhan berkenan dan Tuhan saja yang memberkati setiap langkah hidup kita. Dan yang ketiga, sebagai orang percaya, anak Tuhan yang sudah menerima berkat-Nya dan selalu bersuka cita dalam Tuhan, hendaklah tetap juga menjadi berkat untuk sesama, untuk orang-orang di sekitarnya. Untuk itulah kita hidup, yaitu menjadi garam dan terang dunia. Garamilah dan terangilah dunia di sekitarmu dengan tindakan yang nyata, bukan semu. Dengan tindakan konkret, bukan abstrak. Jika kita diberkati atau menerima berkat, kiranya orang di sekitar kita juga mengalami hal yang sama. Jangan kita tutup mata. Jangan kita menutup telinga kita seolah-olah kita hidup sendiri. Biarlah dengan hidup kita orang bersuka cita. Dan orang juga bersuka cita karena kita hidup dan hadir di tengah-tengah mereka. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami untuk menaati firman-Mu, agar setiap orang percaya bersuka cita karena kami hidup dalam firman Tuhan. Karena orang percaya memancarkan karakter-karakter surgawi. Semua orang pasti bersuka cita hidup dalam firman Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, agar kami tetap setia apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Baik menghadapi penderitaan, baik menghadapi tantangan hidup yang begitu berat. Tapi oleh karena kami taat dan setia kepadamu, orang-orang akan semakin bersuka cita karena Tuhan ada bersama-sama kami. Berkati jemaat Tuhan, berkati kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberkati.